Spesifikasinya halo, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini di PRJ dan Kawasaki rilis motor baru. Udah ketebak dari tadi di awal sebenarnya, karena ini bentuk stangnya tinggi dan ternyata benar motor trail. Tapi ada yang spesial. Hari ini launchingnya bukan cuma trail biasa, tapi supermoto. Let's lihat nih. Ini yang versi S-nya nih kalau nggak salah. Jadi, nah lihat ya di sampingnya. Itu emas. Nah itu namanya yang special edition. Harganya tadi beda sekitar berapa, nanti kita lihat ya, takut salah info. Beda berapa, 3 ya, 2 ya, 2 juta sampai 3 juta let's gitu. Nah sekarang kita fokusnya nih ke supermoto dulu, karena biasanya problematika pencinta motor trail tuh kadang kalau bosen, gue pengen pindah ke supermoto tapi kan biasanya mahal gitu ya. Pertama mesti beli velgnya dulu, terus yang kedua mesti beli bannya dulu ya, pokoknya banyak lah perintilannya dan gak bisa dibilang murah gitu kan. Nah sekarang Kawasaki ini ngasih solusi nih di KLX 230 yang baru, yaitu dia memberikan varian yang bentuknya supermoto. Jadi kalian buat yang mau beli motor trail tapi gak pengen buat gak usah bingung lah buat ngurusin perintilannya. Jadi banyaknya itu kan dari motor trail nih, biasanya dari KLX 230 biasa mesti beli perintilannya dulu nih buat jadi supermoto. Nah sekarang kalian tidak perlu khawatir, Kawasaki memberikan solusi begitu. Let's. Nah jadi kita bahas dari yang KLX 230 supermoto dulu. Perbedaannya sama Kawasaki KLX yang biasa, yang pertama pasti di kaki-kaki ya. Ini velgnya jauh lebih kecil, terus pakai bannya juga ban kota ya, bukan dual purpose, dan tentunya dia lebih pendek. Itu tadi kalau nggak salah perbedaannya itu 20 sampai 30 mm begitu. Nah buat warnanya sih ini kurang eye catching ya. Lu harus nambah budget sekitar 2 juta dulu lah biar lebih bagus kayak di sebelah gitu kan. Ini warnanya berarti dual tone. Ini ada warna biru, warna hitam, sama ada aksen abu-abunya. Velgnya juga warna hitam standar banget. Terus buat shock breakernya warna abu-abu gitu. Lihat lebih dekat, let's. Nah ini di bagian speedonya, oh ternyata tidak ada. Iya yang itu yang ada. Tidak nyala, let's. Ya udah, ini intinya sekarang kita udah tahu bentuk umumnya seperti apa. Sekarang kita pindah ke saudaranya nih yang jauh lebih mahal. Sabar ya, ini berhubung gue pakai denim. Lumayan tinggi sih ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Tapi gue jinjit, tinggi gue nggak nyampe 70 soalnya. Oke kita turun ya. Ini mesti diinin dulu nih. Set. Nah ini buat yang special editionnya, jauh lebih keren, jelas jauh lebih keren. Karena yang pertama dia shock breakernya udah warna emas, terus velgnya juga warna emas. Meskipun besarnya sama, tapi kalau terlihat jauh lebih mewah dengan harga yang berbeda atau terpaut 2 juta. Nah terus buat spesifikasinya sendiri, gue sendiri belum terlalu hafal, tapi yang pasti cukup banyak perubahan dari KLX yang sebelumnya.
Yang pertama itu ada, dia sekarang udah pakai lampu LED LED buat headlampnya. Di sana ada Mari ya. Nah ini kita lihat lebih dekat lagi nih ya, ada LED ya. Tapi sayangnya seinnya masih bohlam. Coba kita nyalain seinnya. Nah, seinnya masih bohlam. Oke, sekarang kita lihat bagian speedometernya, Let's. Nah, speedonya dia udah hampir full digital ya. Ini buat bagian aksen-aksennya itu yaitu gigi netral. Terus buat sein juga di bagian atas kanan kiri pasti ya, tapi keren sih. Nah, terus buat pengaturan speedonya ada apa, yaitu ada trip A, terus wah udah ada trip B ternyata, odo, dan berarti nggak ada average. Oke, begitu Let's. Jadi totalnya ada 3 ya, odo, trip A, trip B, terus udah ada jam digital juga. Begitu ya, ini pasti posisi gigi ini karena netral, indikatornya di sini ya. Nah, terus buat ornamen-ornamen di bagian lengan gitu ya, di bagian cockpit kita, ini ada engine start stop, terus ini buat nyalain mesin, terus di bagian kirinya ini sein, terus lampu jauh. Nah, sayangnya belum ada PSB, jadi gini-gini nih, sama klakson. Nah, buat koplingnya dia sewarna dengan rem ya. Sosok sih nggak bisa dibilang enteng sih, kayaknya lumayan capek sih ini. Oh ya, terus buat yang special edition ternyata dia udah ada handguardnya, fan. Udah handguardnya ini ya, Let's ya. Jadi lumayan banyak loh perintilan-perintilannya. Selain satu stripping yang jauh lebih mewah, terus shock breaker yang warna emas dengan velg sewarna, stripping yang lebih bagus, terus ada perintilan-perintilan lain ya, cukup worth it sih ya, dengan perbedaan harga yang di atas 1 juta gitu. Terus buat lampu rem nih, coba ya, ini lampu rem udah LED belum ya? Oh ya, bohlam. Nih, tapi dari belakang emang ya udah banget sih ya, maksudnya standar motor trail tuh gimana sih gitu, mirip-mirip. Terus ini juga gede banget nih, knalpot dengan ada pelindung warna abu-abu. Terus di belakang, nah yang gue suka dari Supermoto tuh belakangnya tuh montok banget, keren banget lah. Dan ini unik nih, keren deh Kawasaki, thank you ya Kawasaki. Terus apalagi yang akan kita bahas ya, kalau misalnya soal desain sih gue jujur demen. Gue pengen sih kalau emang ada duit lebih buat kuliah gitu ya, kita make tapi nggak ada bagasinya. Jadi buat apa ya, nggak praktis gitu, kasihan laptop, kasihan bahu gua. Oke, sekarang kita bakal lihat ke sebelahnya nih. Ya, footstepnya ini bergerigi ya, standar inilah, standar motor trail. Terus remnya keren juga nih, pasti, dan sakit loh, jadi nggak rekomen kalau pakai sendal lah. Sama, nah cuman buat naikin gigi ya tetap lah ya, buat naikin gigi dia karet. Karet ya, Let's ya. Nah tapi sayang ini 1 silinder nih, 230 cc 1 silinder. Nah gimana kalau misalnya dilihat dari kamera juga, kayaknya warna emas ini menggoda banget ya. Dia tadi ada pilihan untuk yang special edition itu ada 3 warna. Nah tapi sayangnya yang di etalase cuma 1. Iya, hero colornya mungkin isi mas ini. Nah kalian bisa bandingin nih, kalau dari kamera ini yang biasa dengan harga nanti kita kasih tahu ya 52, bandingin sama ini, mana yang lebih mewah. Ini kan jauh, jadi oke lah, worth it lah kalau misalnya buat tambah 2 juta gitu kan.
Nah sekarang gimana, udah cukup ya? Sekarang kita pindah ke KLX beneran nih. Ini bukan KLX bohong-bohongan. Ini kan ada embel-embel SM. Nah ini KLX beneran, KLX. Ini tuh seatnya lebih tinggi sekitar tadi ya 20-30 mm. Terus ini juga ringnya jauh lebih besar nih. Mana nih? 21 ternyata. Yang itu kayak yang 17 nih, ini 17 yang Supermoto. Yang ini 21. Bannya dual purpose dan ini yang special editionnya, makanya dia warna emas. Nah sayangnya nih nggak ada yang S-nya, nggak ada yang biasanya. Tapi dengan harga perbedaan harganya 5 juta Leds, jadi kayaknya lumayan jauh sih buat spesifikasi dia ya. Terus ini juga ornamen-ornamennya tuh ya, strippingnya dia funky gitu tuh, bisa kelihatan ya. 230 bla bla bla. Nah perbedaan utamanya dengan Supermoto itu ya pasti di bagian kaki-kaki. Kayaknya kalau sisanya nih nanti kalau misalnya kita lihat bareng-bareng gak begitu jauh Leds. Intinya perbedaan utamanya di bagian stripping dan bagian kaki-kaki. Nah kalau misalnya dilihat sekilas sih, bagian yang Supermoto strippingnya kelihatan lebih dewasa gitu, kelihatan lebih mewah gitu ya. KLX 230 SM warna emas, sedangkan yang KLX yang beneran itu kelihatan lebih funky gitu, lebih funky, lebih adventure gitu kan. Nah kelihatan ya, kayaknya tuh lebih rame lah gitu ya buat strippingnya. Ya lebih adventure. Terus apalagi perbedaannya, kita lebih deket. Iya, sedangkan yang tadi yang SM nggak ada gitu ya. Pokoknya sekilas dari bahasa strippingnya berbeda sih gitu. Terus apa lagi ya, kita lihat kaki-kakinya kali ya. Oh ya, cakramnya dia juga yang itu, yang SM ternyata lebih besar ya, jadi kaki-kakinya pun berbeda makanya tadi. Nah kalau bagian belakang sih kayaknya nggak ada bedanya Leds, nggak ada. Jadi bagian depan warna armnya yang ini silver, yang itu warna hitam. Terus apalagi ya, sebagian seng kepala-kepala sama, ini juga yang SE udah dapet handguard. Terus buat spionnya juga bentuknya sama. Iya, jadi perbedaannya tadi stripping sama bagian kaki-kaki begitu Leds. Nah jadi dengan harga yang nyentuh 50 kecil ya, gue pribadi sih pasti lebih milih Supermoto karena menurut gue lebih seksi dan ini tuh unik gitu. Jadi dimana biasanya orang-orang tuh beli motor trail dulu baru di convert ke Supermoto, sedangkan sekarang si Kawasaki ini ngasih pilihan baru lah gitu, opsi baru buat temen-temen yang pengen punya Supermoto dari pabrikannya langsung begitu Les. Nah itu sekilas untuk desain ya, kita bahas dulu soal desain dan spesifikasi kecil-kecilan. Semoga nanti kita bisa nyobain langsung, terutama yang Supermoto ya, dan kita mungkin bakal nyobain yang special editionnya. Jadi next video tunggu aja, kita bakal nyobain KLX 230 terbaru. Oke, terima kasih Les, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau misalnya kalian tertarik, ini udah bisa dipesan dan akan didistribusikan di bulan Juli tahun 2022 nanti. Oke, thank you banget Les, dadah.